mengelola hati, mengelola diri, perasaan, pikiran supaya tetap walau ada jalan gitu, ada celahnya gitu. Selama kita mau mencari ada, walaupun memang nggak mudah. Butuh alasan kenapa aku hidup dan aku mau ngapain gitu. Nah kalau dia sudah nemu itu gitu, maka tubuh dan semesta ini akan bekerja sama. Fenomena orang yang suka hate speech gitu ya, yang nggak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Nah itu orang berhasil. Tantangan terbesarnya adalah bisakah kita ikhlas bersyukur atas keberhasilan orang lain, ikut senang atas kebahagiaan dia. Maka siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah kalau kita mau bicara dari sisi situ gitu, bahwa selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya, lalu subscribe. Hai, selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang coach, beliau juga seorang trainer, dan ini adalah tamu saya, beliau adalah guru saya. Mari kita sambut Mas Andra Donata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra, sehat Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Akhirnya kita bisa jumpa lagi. Walaupun masih virtual ya Mas Andra. Ya, masih virtual dan mudah-mudahan kita bisa segera lepas dari pandemi ya. Gitu. Amin, mudah-mudahan kita ini bisa bertemu kembali secara langsung karena sudah rindu gitu ya, bisa belajar lagi sama Mas Andra. Dan ini adalah hari yang membahagiakan untuk saya. Terima kasih Mas Andra sudah berkenan hadir di podcast saya di Aku Hari Ini. Jadi kenapa podcastnya namanya Aku Hari Ini? Jadi siapapun bintang tamu yang hadir di Aku Hari Ini, ya Aku Hari Ininya bintang tamu gitu. Bukan Aku Hari Ininya saya, tapi Aku Hari Ininya Mas Andra gitu. Berarti aku hari ini juga aku milikmu ya. Iya, aku hari ini padamu Mas Andra. Kebetulan kita syuting di malam minggu, jadi malam minggu ini bersama Mas Andra. Waduh. Mas Andra, gimana nih kita selama pandemi ini gimana Mas? So far selama pandemi ini masih jalan training online gitu ya, dan selain itu juga mengisi hari-hari dengan lagi mulai rutin bikin konten YouTube gitu ya, terus juga mulai mengisi hari dengan banyak membaca sih sekarang. Jadi saya lagi mengurangi banyak scrolling di sosial media dan pengen untuk akhirnya menggunakan waktu, karena sebenarnya semenjak pandemi ini waktunya cukup lumayan banyak gitu. Dan di awal-awal masih banyak rebahannya gitu, dan sampai akhirnya menyadari ini kayaknya nggak bisa gini terus nih gitu. Perlu ada satu karya, perlu ada hasil yang itu perlu saya ciptakan gitu. Dan akhirnya mulai semenjak habis lebaran nih mulai menata lagi apa sih yang bisa kulakukan gitu. Gitu sih, baik. Nah, yang bisa kulakukan berarti tadi Mas Andra banyak waktu, banyak belajar, dan banyak bikin konten sekarang juga ya Mas Andra. Kalau boleh tahu kontennya yang spesifik Mas Andra bahas nih tentang apa Mas? Lebih kepada personal development sih. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, bagaimana kita bisa berkembang dari sisi mindset, berkembang dari sisi lebih kepada melihat dengan sudut pandang yang baik gitu, sehingga kita tumbuh menjadi orang yang lebih open minded gitu ya, terus kemudian memiliki fokus yang baik gitu. Jadi lebih banyak juga mengambil tema-tema yang memang mungkin juga lagi in, atau belajar dari story orang-orang yang inspiratif gitu. Jadi memang channelnya bukan channel motivasi gitu ya, karena saya tidak jago memotivasi orang, tapi lebih kepada memberikan edukasi dari informasi yang mungkin dianggap penting bagi orang gitu.
Nah, saya juga salah satu subscriber ya Mas Andra, karena buat saya dapat suntikan ilmu baru juga dari yang Mas Andra buat gitu ya. Nah, Mas, sebenarnya nih, Mas Andra kan posisinya sebagai seorang trainer ya, kemudian sebagai seorang coach. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar saat ini, khususnya di era pandemi seperti ini? Menurut Mas Andra, apa tantangan terbesarnya, Mas? Kalau hidup ya tantangan terbesar sekarang sih lebih kepada bagaimana saya mengelola uncertainty gitu. Khususnya lebih kepada mengelola hati, mengelola diri, perasaan, pikiran supaya tetap waras gitu ya. Karena memang disadari atau tidak bahwa kita perlu akui situasi ini kadang-kadang membuat cemas, kadang-kadang membuat kita bingung, membuat kita juga insecure, ini ke depan mau seperti apa, karena kondisinya memang apalagi dengan adanya banyak berita COVID tiba-tiba naik lagi dan macam-macam itu membuat kita juga banyak berpikir gitu. Nah, tantangan terbesar itu justru ketika kita mampu memfilter gitu. Mana sih informasi-informasi yang mau kita pilih untuk kita masukkan ke kepala yang bisa membuat kita tetap stay positif gitu ya, membuat kita tetap stay positif gitu, sehingga nanti nggak berujung kepada akhirnya muncul ketakutan atau anxiety yang justru malah tidak beralasan. Makanya sekarang saya lagi memilih banget untuk apa yang mau saya konsumsi dari sosmed itu betul-betul saya pilih gitu. Begitu sudah ngeliat ini nggak bermutu, scroll. Dan tantangan kedua sekarang lebih kepada melatih diri untuk tidak FOMO gitu. Jadi karena kita lagi sering di rumah gitu ya, jadi aktivitasnya lebih banyak dari rumah. Kadang-kadang kita tahu perkembangan dunia, tahu perkembangan teman-teman kita ya dari sosmed gitu. Yang seringkali apa yang ditampilkan sosmed itu kan pasti selalu bagus-bagusnya gitu. Nah, kadang-kadang membuat kita jadi berpikir, waduh kok dia udah kayak gitu gitu. Dan itu seringkali membuat kita jadi insecure lagi gitu. Waduh, kok gue belum ngapa-ngapain ya, kok gue belum gini gitu. Tapi kalau saya merasa begitu terus, saya sebenarnya sedang terjebak dengan FOMO itu kan. Dan saya lagi latihan, termasuk akhirnya kemudian saya curhat di YouTube saya itu tentang FOMO gitu. Bagaimana kita nggak perlu berlomba dengan orang lain. Basically bahwa race-nya kita dengan orang lain itu berbeda. And it's okay kalau kita tidak berkompetisi dengan orang lain karena hidup masing-masing sih, gitu. Jadinya kita berlomba dengan diri kita sendiri ya Mas ya, lebih baik dari hari kemarin dan menjalani hari esok yang lebih baik gitu ya. Ya, walaupun memang kadang-kadang tempting juga sih kalau kita kemudian lihat orang itu muncul agak panas, waduh kenapa sih gue nggak bisa kayak gitu ya. Tapi itu saya akui sebagai sifat manusiawi gitu, pengen untuk bisa sejajar atau kayak orang lain gitu ya, khususnya ketika yang dimunculkan adalah karya. Waduh gue pengen berkarya kayak dia, kenapa gue nggak bisa gitu. Tapi lama-lama saya menyadari itu akan membuat saya akhirnya terus merasa tidak cukup gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk memberikan sebuah penghargaan kepada diri kita bahwa ya kamu dengan race-mu sendiri, dengan perjuanganmu yang tidak bisa di-compare dengan orang lain gitu. Setiap orang punya arenanya masing-masing gitu. Punya jalan hidupnya masing-masing ya Mas ya. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Nah, dua hal ini tantangan sebenarnya yang Mas Andra rasakan, begitu pula dengan saya, Mas. Jadi kayaknya ini tantangan hidup untuk banyak orang ya. Oke. Nah, Mas Andra, kalau tadi kan itu tantangan untuk kita sebagai manusia biasa gitu ya, sebagai pribadi, sebagai individu, khususnya di masa pandemi seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih spesifik ke profesinya Mas Andra. Apa tantangannya nih, Mas? Ya. Kalau dari sisi profesi sebenarnya gini, karena profesi seperti kita ini adalah orang-orang yang perlu touch people untuk akhirnya mereka bisa tumbuh lebih baik gitu. Nah, social distancing, bagaimana kita kemudian mengurangi, membatasi pertemuan fisik itu kadang-kadang menjadi satu tantangan bagaimana kami bisa membantu orang yang notabene-nya itu memang kalau melalui online impact-nya terasa berbeda dengan kalau kita secara offline gitu. Walaupun kita akhirnya juga membuat satu
satu kreativitas dalam online, tapi tetap saja tantangan kita adalah kita bagaimana menjembatani pertumbuhan orang, perkembangan orang itu, tapi dengan adanya pembatasan social distancing ini, itu juga mikir keras tuh gimana caranya gitu. Jadi hal-hal itulah yang sering kita pikirin, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa touch people, untuk bisa menggerakkan orang, untuk bisa berdampak kepada orang lain dengan situasi yang memang sekarang ini seperti ini gitu. Nah, apakah online cukup? Apalagi nih gitu lah. Itulah makanya saya sedang mencoba untuk berbagai macam kanal atau channel-channel yang memungkinkan untuk bisa touch people, tapi ya saat ini menggunakan teknologi atau media gitu. Jadi tetap ya, personal touch-nya tetap ada, dengan media ini justru memudahkan dengan kondisi pandemi ini. Saya malah nggak kebayang Mas Andra, kalau kita hidup di zaman dulu ada pandemi gini kayaknya lebih terkungkung banget gitu ya. Justru makanya setiap zamannya itu pasti sudah ada tantangannya masing-masing sih. Jadi memang ya sudah digariskan memang tantangan saat ini seperti ini. Kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin akan ada resesi apa lagi, kita nggak tahu akan ada tantangan apa lagi, tapi pasti sudah disesuaikan dengan kemampuan kita sih. Gitu. Nah, Mas Andra, dengan tantangan tadi tentu sebenarnya kita perlu melakukan sesuatu baik untuk individu gitu ya, kemudian untuk profesi kita untuk bisa tetap bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, tapi tetap bertumbuh dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Sejauh ini langkah apa saja yang Mas Andra lakukan selain tadi bikin konten YouTube gitu ya dan belajar? Ada hal lain nggak sih Mas Andra yang kira-kira Mas Andra yang sudah dilakukan ini? Ada beberapa hal yang saya itu baru mungkin notice gitu ya. Semenjak pandemi itu menjadi lebih intens. Karena situasi gitu. Ada dua. Yang pertama tentang healthy, tentang kesehatan gitu. Bahwa kadang-kadang kita tidak meluangkan waktu untuk exercise, untuk olahraga, untuk memilih makanan yang tepat gitu. Dan selama pandemi ini itu cukup intens saya lakukan gitu ya, yang membuat kadang-kadang kesehatan fisik itu mempengaruhi kesehatan mental. Iya. Saya kalau udah dalam bahasa Jawanya itu budrek gitu ya, kalau lagi dalam posisi aduh ini moodnya lagi turun, malah exercise Mbak, barbel jadi salah satu pelarian gitu. Jadi itu entah kenapa akhirnya jadi ngerasa lebih fresh, pikiran jauh lebih positif, merasa punya meaning gitu ya, kadang-kadang dengan exercise itu. Nah itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah spending time dengan family. Yang memang spending time-nya ini bukan hanya sekedar sama-sama satu rumah gitu, tapi betul-betul interaksi, nganterin mereka ke satu tempat atau misalnya melakukan sesuatu dengan anak gitu ya, yang dulu nyaris saya tuh habis subuh udah keluar rumah gitu, pulang-pulang sudah malam, habis subuh keluar rumah, ketemu anak itu jarang sekali gitu. Tapi sekarang bangun tidur, makan bisa bareng. Salah satu yang saya lagi terapkan itu adalah makan satu meja gitu. Jadi kalau dulu tuh soalnya makan itu waktunya sendiri-sendiri. Anak lagi pengen makan dia makan, bapaknya mau makan jam berapa, ibunya mau makan jam berapa tuh nggak pernah bareng gitu. Jadi kita nggak pernah untuk mensyaratkan makan tuh di waktu yang sama. Tapi semenjak pandemi ini kita lagi coba bangun habit makannya harus di meja yang sama gitu. Kalau anak-anak kan dulu suka di depan TV gitu ya. Terus kita mau minta untuk ayo makan sama papa mama, dan istri kadang nungguin saya nungguin istri supaya memastikan bahwa di meja makan kumpul gitu. Dan itu salah satu yang saya coba ingin tumbuhkan gitu di keluarga, dan menyenangkan sekali. Ini salah satu hikmah pandemi ya Mas Andra ya. Jadi dengan keluarga juga sehat fisik ya, sehat mentalnya, dan sehat juga dengan keluarga ini semakin akrab dan semakin dekat gitu ya Mas Andra. Betul. Nah Mas Andra, dengan tadi untuk pribadi, kemudian untuk profesi, dan ternyata itu juga nyambung dengan kehidupan Mas Andra di keluarga. Saya juga tahu nih kalau Mas Andra adalah seorang penulis dan bukunya Mas Andra adalah ini ya, Design Your Hope.
Aduh, Ya. dan Mas Andra mungkin untuk kita atau beberapa orang yang bisa struggling menghadapi kondisi khususnya di masa pandemi seperti ini, orang bisa dengan berproses gitu ya, yang akhirnya bisa mengambil sisi baik khususnya di masa pandemi ini. Nah, kaitannya sama bukunya Mas Andra nih, Mas. Sebenarnya bagaimana sih harapan ini harus kita tumbuhkan, Mas? Ya, Menghadapi kehidupan jadi ini. ya, harapan itu kan adalah alasan mengapa kita hidup. Jadi saya kalau punya sedikit perumpamaan, bekerja cara kita untuk menjalani hidup, cinta adalah cara kita untuk menikmati hidup, dan harapan adalah alasan mengapa kita hidup. Gitu. Jadi ketika seseorang masih punya harapan, dia masih punya modal yang sangat cukup untuk terus melanjutkan hidupnya. Jadi itu menjadi satu indikator utama tuh. Kalau orang udah nggak punya harapan, dia udah nggak punya alasan untuk hidup. Gitu. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan di saat-saat sekarang ini banyak orang yang sudah mulai kehilangan arah. Gitu. Dia tidak tahu lagi dengan situasi sekarang hidupnya mau dibawa kemana, bagaimana arah hidupnya. Nah, harapan itu membantu kita untuk stay on track. Stay on track itu maksudnya apa? Punya semangat untuk terus akhirnya berjuang dengan situasi apapun. Karena kalau kita jadi nggak punya harapan, kita tidak meyakini bahwa masa depan itu lebih baik daripada hari ini. Kalau kita udah nggak yakin masa depan lebih baik dari ini, kita nggak mungkin punya ikhtiar atau upaya. Nah, kalau kita udah nggak punya ikhtiar atau upaya, kita jadi merasa diri kita useless. Kita jadi merasa diri kita powerless, nggak punya meaning. Dan itu cikal bakal orang akhirnya mulai putus asa. Nah, situasinya memang saat ini sedang nggak jelas gitu. Banyak tantangan di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dan bagaimana kita untuk bisa tetap on track adalah bukan bagaimana mengubah situasinya di luar, tapi bagaimana mengubah situasi di dalam. Selama yang di dalam masih punya keyakinan bahwa masa depan itu pasti lebih baik. Ya, masa depanku pasti lebih baik. Aku akan mampu melalui ini semua. Itu cukup bagi seseorang untuk akhirnya punya modal untuk bergerak, untuk action, untuk termotivasi. Tapi kalau dia sendiri nggak yakin masa depannya akan lebih baik, ada pesimisme di sana. Disitulah muncul nanti mulai benih-benih powerless, mulai merasa bahwa hidup nggak punya meaning, dan akhirnya tidak punya kekuatan untuk bergerak. Gitu. Padahal sebenarnya dalam situasi apapun, selalu ada jalan, gitu, ada celahnya. Gitu. Selama kita mau mencari ada, walaupun memang nggak mudah. Gitu sih, Mbak. Nah, betul Mas Andra yang diceritakan tadi. Bahkan orang bisa sampai tadi endingnya adalah depresi gitu ya Mas, tertingginya adalah depresi. Saya pernah merasakan momen yang tadi awalnya mungkin putus asa, demotivasi, pernah ada di titik itu juga Mas, merasakan depresi gitu. Boro-boro mau mikir ke depan untuk apa ya istilahnya kalau pepatah bilang hidup enggan mati tak mau. Ya. Seperti itu yang dirasakan. Mungkin nanti orang-orang yang menonton video ini ada juga yang sedang di posisi itu atau merasakan hal tersebut. Nah, menurut Mas Andra nih, bagaimana orang untuk bisa selalu menumbuhkan harapan dalam hidupnya gitu? Langkah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, bangun sebuah gambaran nyata tentang masa depan yang kita inginkan. Nah, itu ada di dalam keputusan kita tuh. Kita pengen bangun masa depan dengan apa, itu ada di sini. Maka ciptakan itu buat menjadi lebih nyata, dan bagaimana kita sampai akhirnya meyakini sesuatu yang belum ada tadi menjadi lebih real gitu. Kalau dalam konteks bahasa lain, orang menyebutnya law of attraction gitu ya. Bagaimana kita sampai betul-betul merasakan apa yang sebenarnya belum terjadi, tapi seolah-olah seperti sudah terjadi. Nah, itu akan menumbuhkan yang namanya self-efficacy, menumbuhkan self-esteem, menumbuhkan perasaan bahwa yes, I can do this, gitu. Saya bisa untuk mencapai itu. Nah, itu dibutuhkan, atau kepercayaan diri tadi dibutuhkan, untuk akhirnya orang mulai mencari cara. Nah, orang yang mau mencari cara adalah karena orang melihat ada opportunity. Kalau dia melihat opportunity, karena dia melihat ada something bright in the future. Nah, kalau yang di depan aja dia nggak bisa lihat, maka dia tidak melihat ada opportunity itu.
dan tidak mungkin dia akhirnya punya dorongan untuk bergerak mencari caranya. Maka orang-orang yang punya harapan itu selalu punya mindset begini, if there is a will, there is a way. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada kemauan ya pasti ada jalan. Nah, cara menumbuhkan kemauan itu bagaimana gitu. Nah, kemauan itu hadir dari ketika kita melihat ada sesuatu yang menarik di depan, yang membuat kita jadi mau. Nah, bayangkan kalau kita tidak memunculkan gambaran itu, kita tidak melihat apa yang mau kita capai di depan, ya rasa ketertarikan tadi akan hilang. Kita jadi merasa nggak punya arah, nggak punya jalan, semuanya gelap di depan. Maka ikhtiar-ikhtiar pun nggak akan dilakukan. So, prinsipnya adalah latih otak kita, pikiran kita, untuk berfokus kepada apa yang mungkin di masa depan, bukan selalu melihat apa yang sudah terjadi. Ini salah satu exercise yang sebenarnya bisa dilakukan dan bisa dilatih. Tapi sayangnya banyak orang tidak menyadari itu. Banyak orang terjebak untuk selalu melihat apa yang sudah terjadi, menyesali apa yang tidak atau sudah dilakukan. Yang itu nggak mungkin bisa dikembalikan. Maka latih pikiran kita selalu, ya kalau dalam bahasa anak muda tuh cepat move on gitu. Iya. Yang sudah ya sudah gitu. Sekarang fokus kepada possibilities yang ada di depan. Apa yang masih mungkin untuk kamu lakukan, apa yang masih bisa untuk kamu capai. Nah, satu titik saja dia nemuin itu, sesuatu yang itu dia bilang, kayaknya ini mungkin deh. Dan begitu dia sudah melihat titik itu gesturnya berubah, denyut jantungnya tuh berbeda rasanya gitu. Terus ada excitement yang muncul, terus dia sudah mulai ada ketertarikan. Nanti di situ otak itu akan menjalankan perannya sendiri tuh. Dia akan mulai kreatif, dia akan mulai kepo, dia akan mulai mencari cara. Di kepalanya tuh muncul pertanyaan, what should I do, what should I do gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat seseorang jadi bergerak gitu. Nah, diawali dengan itu. Nah, itulah harapan. Gitu. Dengan kita punya harapan sebenarnya kalau saya dengar tadi kesimpulannya adalah mungkin semesta akan mendukung gitu ya Mas ya. Iya. Makanya harapan adalah alasan kita hidup gitu. Orang hidup butuh alasan kenapa aku hidup dan aku mau ngapain gitu. Nah, kalau dia sudah nemu itu gitu, maka tubuh dan semesta ini akan bekerja sama untuk mendorong dia ke arah yang dia mau gitu. Kalau saya dulu dengar dari guru saya tuh kalimat what you focus on will grow. Ya, kalau kita fokus kepada apa yang kita inginkan di masa depan, will grow. Grow itu artinya apa? Kita mulai akhirnya mencoba untuk mencari tahu, mengumpulkan informasi, melatih skill tertentu, dan apapun yang kita lakukan arahnya ke sana semua. Pasti grow. Gitu. Nah, tapi kalau kita nggak bahkan fokusin kepada yang kita mau tadi, ya gimana mungkin mau grow gitu. Contoh sederhana adalah ini berlaku dalam hal apapun. Saya sempat mati YouTube saya. Mati itu dalam artian sudah lebih dari sekian tahun, 3 tahun mungkin tidak upload video baru gitu. Ya, subscribernya mandek di situ gitu. Tapi begitu kita mulai fokus lagi, mulai upload lagi, walaupun pertumbuhannya kecil, tapi terjadi pertumbuhan gitu. Itu grow gitu. Nah, itu artinya hukum alam tuh begitu. Apa yang kita fokusin akan grow. Kita fokus kepada exercise, mau pengen nurunin berat badan atau apapun. Akan ada hasil yang kelihatan kalau kita mau berfokus ke sana. Gitu. Jadi tergantung nih, saat ini titik awalnya adalah pilihan. Kita mau berfokus kemana? Berfokus kepada penyesalan di masa lalu atau berfokus kepada opportunity di masa depan. Gitu. Let's move on, Beb, gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu, kita lihat masa depan gitu ya, Mas. Yes. Ada langkah lain, Mas, selain yang sudah tadi disampaikan? Ya. Yang kedua adalah selalu apresiasi diri. Ini salah satu treatment ya, salah satu treatment untuk orang punya kebiasaan harapan yang baik adalah ketika dia mampu memberikan value atau nilai pada dirinya yang lebih baik. Nah, salah satu tantangan dari banyak orang adalah melakukan komparasi antara dirinya dengan orang lain. Dia selalu merasa kurang, selalu
is not enough gitu dibandingkan dengan si Anu, si Anu, si Anu. Ya karena lo ngelihatnya yang tinggi gitu. Karena lo selalu ngelihat yang tinggi, lo akan selalu merasa kurang. Nah, kebiasaan membuat komparasi yang membuat akhirnya kita menilai diri kita itu undervalue. Nah, itu yang membuat akhirnya harapan itu sulit untuk tumbuh. Maka salah satu praktis yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan selalu meyakini bahwa apa yang kumiliki bisa jadi orang lain tidak miliki. Apa yang dia miliki, aku belum tentu miliki. And it's okay. Kita tidak harus memiliki yang semua orang miliki kan. Gitu. Dan itu latihan yang menurut saya cukup sulit gitu. Apalagi di masa sekarang ini ada istilah yang namanya penerimaan sosial gitu. Orang merasa bahwa saya harus sama dengan mereka agar saya diterima. Dan itu adalah salah satu kebutuhan dasar kan. Oh, di lingkungan ini supaya gue diterima, gue juga harus seperti mereka. Di lingkungan ini supaya gue diterima juga gue harus seperti mereka. Dan itu melelahkan. Itu membuat kita akhirnya undervalue diri kita. Dan kita jadi merasa bahwa posisi kita di bawah orang lain terus gitu. Nah, tumbuhkan itu dengan stop comparing yourself with other people. Itu menurut saya juga salah satu penyakit orang yang akhirnya memberikan nilai rendah terhadap dirinya gitu. Jangan bandingin hidup kita sama orang lain karena punya jalan hidup masing-masing, punya waktunya masing-masing gitu ya Mas. Walaupun kita menyadari ya, namanya iri, namanya pengen itu alamiah, itu lumrah. Saya aja kadang-kadang kalau ngelihat ada orang, aduh dia bisa gitu ya, seandainya gitu. Perasaan iri itu muncul. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana kita kemudian cepat-cepat untuk memberikan meaning yang baru terhadap iri itu menjadi sebuah rasa syukur terhadap keberhasilan orang lain. Wah, ini perlu dilatih kalau menurut saya. Khususnya nih kalau kita bicara tentang fenomena orang julid, fenomena orang yang suka hate speech gitu ya, yang nggak senang melihat orang susah melihat orang senang gitu. Nah, itu menurut saya sampai sekarang bahkan makin merajalela gitu, khususnya di sosial media gitu. Kalau kita nggak pernah mengapresiasi keberhasilan orang lain gitu, kita cenderung selalu mencari jeleknya orang karena kita seneng kalau ada orang yang tidak sempurna supaya kita merasa setara kan gitu. Karena kita selalu mengkomparasi diri kita sama orang lain gitu. Jadi ketika ada orang berhasil, tantangan terbesarnya adalah bisakah kita ikhlas bersyukur atas keberhasilan orang lain, ikut seneng atas kebahagiaan dia, walaupun mungkin di sini agak perih, karena kalau dibandingkan, aduh gue nggak seperti dia, gue nggak seberuntung dia gitu. Tapi itu perlu latihan gitu, dan itu akan membantu kita untuk akhirnya memberikan value kepada diri lebih baik dibandingkan kita terus komparasi gitu. Nah begitu komparasi, ada orang yang lebih hebat, julidnya muncul, sinisnya muncul, nyinyirnya muncul gitu. Aduh, itu yang akhirnya kita nggak bisa lepas dari grow dalam diri kita gitu. Nah, itu beberapa hal yang saya temukan banyak orang gagal menumbuhkan harapan dari hal-hal kecil seperti itu. Gitu. Nah, Mas Andra, menarik banget nih obrolan yang barusan karena ini marak terjadi dimanapun, bukan hanya di kota-kota besar, tapi seluruh dunia. Mungkin boleh tips dari Mas Andra untuk tadi menghindari, mengurangi hal-hal yang seperti tadi itu gimana kalau tips versi Mas Andra? Oke. Sebenarnya ini kayak semacam proses pencarian jati diri sih Mbak. Gitu. Mereka yang sudah menemukan siapa dirinya akan lebih nyaman dengan dirinya tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara secara lebih dalam gitu ya, bagaimana supaya orang itu sudah nyaman dengan dirinya, maka siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita mau bicara dari sisi situ gitu, bahwa mereka sekali lagi bahwa Tuhan itu bukan berarti, oh saya ibadahnya rajin, oh saya itu kalau misalnya umat Muslim menjalankan semua ibadah, ritual-ritual ibadah di Muslim, atau mungkin umat yang agama lain, bukan itu yang saya maksud. Tapi secara spiritual bahwa dia lebih
lebih menyatu dengan alam, dia lebih menyatu dengan Tuhannya, dia melihat dunia tidak lagi dengan kacamata yang kecil itu gitu, tapi dunia it's beyond gitu, dan di situ dia menemukan makna yang sudah tidak lagi tentang dirinya, tapi makna tentang dia dan orang lain, dia dan Tuhannya gitu. Nah itu yang akan membantu kita untuk akhirnya mulai confident dengan diri kita sendiri, damai dengan diri kita sendiri. Dan ngomongnya kayaknya gampang, ngelakuinnya susah. Iya. Dan ngelakuinnya susah karena butuh, kadang-kadang ada orang yang menemukan itu dengan pengalaman hidup. Ada yang ketika dapat ujian begitu banyak, akhirnya dia flashback lagi, buat apa sih gue hidup di dunia, apa yang gue cari di muka bumi ini gitu. Nah ketika dia menemukan apa yang dia cari di muka bumi ini, apa yang paling meaningful, apa yang paling berharga, apa yang paling perlu diprioritaskan, disitulah mulai muncul akar yang kuat, fondasi yang kuat yang membuat dia itu nggak labil lagi gitu. Dianu dikit langsung insecure, insecure. Gitu. Nah mereka yang masih mudah kebakaran jenggot dan lain sebagainya, karena masih belum menemukan fondasi ke bawahnya, gitu ya. Dia masih mencari ke atasnya terus gitu, cari pegangan gitu. Oh kayaknya yang ini lagi keren nih, aku pegangan ke sinilah. Oh ini kayaknya sekarang BTS nih, aku pegang ke BTS gitu. Kalau sekarang lagi pegang ke sini, sehingga dia tidak menemukan dirinya itu siapa sebenarnya. Dia sedang mencerminkan dirinya yang ingin dipersepsikan oleh orang lain gitu. Oh si ini yang gaul, si ini yang keren, si ini yang kaya, si ini yang elegan, si ini yang gitu. Nah itu yang membuat seseorang akhirnya terus-terusan capek gitu, karena kita selalu ingin dipersepsikan baik di depan orang lain. Nah mereka-mereka yang akhirnya menemukan tentang siapa dirinya, ngakarnya ke bawah, tidak lagi penting tuh yang keluar tadi. Dia bisa menjadi dirinya dengan kedamaiannya, tanpa mempedulikan bahwa gue harus seperti dia, gue harus seperti dia. It's my life, ya, I own my life, gitu. Dan itu it's a journey. Nah, ada orang-orang yang bahkan sudah di usia yang sudah dalam kata kutip senior, bahkan belum menemukan itu. Tapi ada juga saya punya teman-teman yang memang dia relatif muda sebenarnya, orangnya relatif muda, tapi menemukan jati dirinya tuh relatif kuat. Bagaimana cara dia bicara, dia confident dengan dirinya, bagaimana dia melihat hidupnya ke depan. Saya menemukan banyak anak-anak muda yang sudah sejauh itu kekuatannya gitu, yang gila nih orang udah sangat firm dengan diri, udah matang gitu, gila gitu. Dan itu menurut saya tidak berdasarkan usia. Jadi kematangan penemuan jati diri sangat tergantung dengan experience orang masing-masing. Gitu. Ternyata ya banyak di antara kita, ini masalah kita semua, Mas. Semoga yang nonton video ini barusan dari Mas Andra ini tuh beneran kayak merefleksi ke diri saya pribadi juga. Mungkin nanti untuk teman-teman yang nonton ini pun sama gitu ya, bahwa kita ini perlu mencintai diri kita, menerima hidup kita tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Kurangi julid-julidnya, perbanyak empati, kurangi nyinyir gitu ya Mas. Ya, apalagi dengan sosial media ya, dengan mudahnya orang berlindung di balik fake account, berlindung di balik profil picture yang berbeda, sehingga dia merasa bebas mengatakan apapun. Kalau dulu adalah mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah tanganmu harimaumu. Iya benar. Ya, jadi karena ya itu mencerminkan siapa kita loh, dan itu jejak digital loh, itu nggak bisa kita hapus. Iya betul. Nah, Mas Andra, kalau tadi kan kita sudah cerita tentang bagaimana kita menumbuhkan harapan, terus Mas Andra juga barusan ngasih tips agar kita tidak menjadi orang yang julid, mengurangi nyinyir tadi, mengenali diri kita, mungkin itu adalah proses pendewasaan kita, bukan hanya dari usia, tapi memang proses pendewasaan kita untuk bisa lebih berempati kepada orang lain. Nah, kalau tadi nih Mas Andra udah cerita kehidupan Mas Andra, kemudian keluarga juga yang dibangun dengan kondisi sekarang, kemudian cerita tentang profesi, bahkan saya dapat insight banyak dari Mas Andra. Mungkin pertanyaan saya berikutnya nih Mas, apa
kebahagiaan Mas Andra menjalani berbagai peran tadi, baik itu sebagai di keluarga sebagai ayah gitu ya, profesi Mas Andra di kehidupan Mas Andra, apa sih yang paling membuat Mas Andra bahagia? Oke, kalau dibilang apa yang paling membuat saya bahagia adalah ketika saya melihat bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak kepada orang lain. Yang kadang-kadang itu tidak perlu besar. Kadang-kadang itu sesuatu yang kecil, yang kita pikir remeh, tapi ternyata meaningful bagi orang lain. Dan itu pun sedang saya exercise-kan gitu dalam diri saya. Bagaimana saya selalu aware bahwa kadang-kadang bantuan kecil itu membuat orang lain lebih happy. Ucapan yang baik, yang kecil aja, itu bisa membuat perubahan yang besar gitu. Kemudian senyum saja itu juga bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Yang kadang-kadang kita karena sudah terjebak dengan tuntutan pekerjaan, stres pekerjaan, atau apapun itu, lupa terhadap hal-hal kecil seperti itu. Jadi kalau saya ditanya kebahagiaan saya yang paling besar adalah ketika saya memberikan dampak paling tidak kepada keluarga saya. Ya, saya tidak bermimpi akan memberikan dampak yang luas kepada dunia gitu. Dan saya tidak perlu merasa seperti mereka bahwa, gue harus bisa mengubah dunia gitu. Saya punya impian yang jauh lebih sederhana gitu. Paling tidak saya pengen mengubah keluarga membuat keluarga saya lebih bahagia, itu aja. Saya tidak berpikir sejauh itu sampai mengubah dunia. Kebahagiaan Mas Andra, kebahagiaan Mas Andra adalah membahagiakan orang lain, dan hari ini Mas Andra sudah membahagiakan saya karena terima kasih. Kita sama-sama saling membahagiakan ya Mas. Iya, saya pun diundangnya udah bahagia banget. Aduh, alhamdulillah. Nah, Mas Andra, kita udah cerita tentang hari ininya Mas Andra. Jadi barusan itu aku hari ini Andra Donata gitu ya. Keren. Nah, tahu nggak jawabannya apa? Saya dapat satu analogi yang sederhana dari Ustadz saya. Titik balik di mana saya akhirnya terasa bahwa nyesel. Saya belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa memberikan kebanggaan, ternyata untuk menjadi sukses seperti Mas Andra sekarang prosesnya juga panjang, nggak semudah yang kata orang gitu ya, karena setiap orang betul punya cerita dari masa lalu sehingga mengantarkan di hari ini. Pesan buat orang lain ataupun mungkin untuk diri saya sendiri, pastikan ambillah sebuah profesi yang memang itu memberikan dampak value bagi banyak orang, maka profesi itu akan long lasting. Bukan profesi yang memang untuk menguntungkan diri kita sendiri, bukan profesi yang untuk